Dulu tuh belum ada kecap atau kata jaipongan yang saya tahu ya. Nu ayatnya keliningan Pak, grup-grupnya keliningan. Betul. Aja. Di sini jaipongan, di sini bajidoran. Jenis keseniannya sama. Oke Pak? Ya. Beda nama. Saya paham pertanyaannya. Begini Pak. Sebentar dulu Pak. Ya. Yang saya saksikan yang saya nonton langsung. Oke. Pak Ali Saban dan Maijem enggak. Kemudian di gendangan, tanglung plakduk. Lalu gendangan plakduk, pakai gendang kakarak. Berbalik jadi gendang. Apakah itu Pasuana atau enggak saya nggak tahu karena belum tahu karena waktu itu masih kecil. Regulasi itu ada perda atau perbuk supaya jelas itu kesepakatan dulu apakah jaipongan tari apa musik yang berkembang di masyarakat sekarang itu ketika ngareng kendek pakai gendang itu disebutnya jaipongan. Ini di Karawang ya? Ya. Grup keliningan ini mencub. Ya. Dikasih nama jaipongan. Ya. Apakah begitu? Pencuk itu apa? Saya tanya pertanyaannya, pencuk itu apa? Tapi jenis yang sama Pak. Cuman beda nama aja. Nah itu kan penamaan di masyarakat. Ya. Nah makanya harus disepakati dulu, boleh nggak itu disebut bajidoran? Boleh ya, saya mah kan tidak sepakat bahwa itu bajidoran, tetap aja itu mah musik keliningan. Jadi di sini ada berapa sanggar kesenian, grup kesenian? Grup kesenian ya? Grup. Kalau grup kesenian mah ada seni modern dan seni tradisi itu ada sekitar 1000-an kurang lebih. Grup. Kalau menurut data yang sudah dicatat. Itu beda dengan sanggar ya Pak? Yang sifatnya dia melatih. Begini Pak, kita bedakan dulu ya. Ada sanggar. Ini kita nih. Ya, satuannya ada sanggar, ada sanggar seni, ada grup seni, ada paguyuban, ada komunitas. Itu di kita ini kompleks banget ya. Kadang orang tidak bisa memilah-milah apa itu sanggar, apa itu paguyuban. Kalau sanggar, nomenklatur kita nih sanggar. Sanggar itu tempat latihan. Ya. Latihan satu, kemudian ada gurunya yang latih, dan yang ketiga ada siswanya yang dilatih, yang empat ada tempatnya untuk pelatihannya. Itu namanya sanggar. Ada sanggar seni, ada sanggar tari, sanggar jaipongan, sanggar wayang golek dan sebagainya. Itu sanggar. Nah kemudian yang kedua paguyuban. Ini paguyuban ini sekelompok orang yang mengataskan jasa satu jenis. Pokoknya paguyuban topeng, tukang topeng. Ya. Ada lagi namanya pastoka, paguyuban seni topeng Karawang. Banyak begitu paguyubannya. Gitu. Kemudian tari, paguyuban seni tari Karawang. Ya. Gitu. Itu paguyuban. Jadi sekelompok orang. Adapun ketika mengatasnamakan paguyuban A, ya pasti itu yang sejenis itu yang berkumpulnya. Ya. Kalau paguyuban itu seguluguran Pak, tahu nggak seguluguran ya? Seguluguran itu ketika guyub, lamun tidak guyub buyar gitu. Gitu. Yang paguyuban, lamun tidak guyub itu buyar. Buyar dulu ya paguyuban A, B, paguyuban Karawang guyub, tidak guyub deh buyar deh. Rata-rata begitu Pak. Kalau dari banyak satuan kesenian itu, memang yang aktif. Kesenian yang aktif di Karawang itu apa aja Pak? Saya taunya topeng banjet, jaipongan gitu ya kalau hari. Itu belum selesai Pak, pertanyaan yang pertama ya. Oke. Gitu. Saya kritik Bapak ini belum selesai. Satu-satu ya sistematik Pak ya. Gitu ya. Tadi dikinaun tadi itu. Ampura Paknya. Ya, karena memang satuan kesenian. Satuan kesenian. Tadi teh aya naon tadi teh? Aya sanggar, aya paguyuban, taina aya grup seni. Grup seni itu adalah yang sudah profesional. Grup itu nggak usah punya banyak tempat atau apa. Ada ketuanya, grupnya grup apa. Lah ketika kita dipanggil atau ada panggungan, baik itu hajatan maupun pesta di pemerintah dan sebagainya sudah siap pakai gitu. Ini grup seni. Kalau di kita ya di Kerawang itu di grup seni siap gitu. Ya Pak ada ada sanggar seni, paguyuban dan grup seni. Ya. Juga ada komunitas sama dengan paguyuban. Itu juga sebenarnya bahasanya. Itu Pak. Nah, kita nih seni itu dibagi yang tadi ya. Tadi itu seni itu dibagi 3. Kalau saya di sini nomenklaturnya. Itu seni tradisi, seni modern dan seni religi. Itu seni tradisi itu kayak gendang dan sebagainya itu yang. Kemudian kalau seni
Modern ada semacam apa namanya Band. organ band. Oh, dan sebagainya. organ. Kalau seni religi itu ya seni religi Islami di bawah naungan tadi itu LASKI, Lembaga Seni Qasidah Indonesia. Kalau yang tradisi Pak, saya ingin menyoroti yang tradisi Pak. Oke, yang apanya Pak disoroti Pak? Ya jenis kesenian apa aja yang hidup di Karawang? Nah, gini ya. Kalau jenis seni tradisi di kita dulu ya, zaman dulu itu ya, seni tradisi yang zaman dulu itu ada wayang golek, kemudian seni topeng banjet, keliningan, atau sekarang tuh jaipong. Itu tradisi yang sering manggung. Yang sekarang kesininya itu ada upacara adat, degung upacara adat yang kayak gitu. Ada di antaranya memang nomenklatur kita ini apa namanya, ada SK yang upacara adat. Upacara adat kan apa namanya, keseniannya kendang dengan itu juga kan ya, kayak gitu yang seni degung itu upacara adat. Oke. Masuk ke yang kan di 70-an 80-an Ya. namanya keliningan. Sejak kapan dia berubah jadi jaipongan, Pak? Begini Pak, jadi yang saya tahu, yang saya ini bukan pelaku sejarah ya, yang saya mungkin zaman dulunya waktu kecil, yang saya tahu nih ya, keliningan itu ada 4 di kita nih ya. Bukan waktu jenis kesenian itu ada 4. Itu 1 wayang golek, yang sering ditangkap itu ya, wayang golek, kemudian topeng banjet, ya, ketiga keliningan, keempat tanji. Yang saya tahu ya, boleh berbeda kan, gitu, yang saya tahu. Jadi keempat ini zaman dulu sering manggung nih. Satu grup itu yang saya tahu nggak beda-beda ini, nggak apa namanya panayagannya itu juga. Jadi masing-masing itu punya panayagan sendiri. Zaman dulu ada kata barung, zaman dulu mah. Ayah barung, golek jeung topeng, golek jeung golek. Wah, seling serang yang kayak gitu. Zaman dulu ya, waktu saya kecil. Gitu. Itu jenis kesenian tradisional seperti itu. Jadi memang satu grupnya pemana tukang kendang, tukang metawek gitu, golek teh. Jadi kayak sekarang kan beda-beda. Kenapa demikian? Karena dulu tuh yang hajat itu jenis keseniannya 4. Kalau sekarang nggak ada kolaborasi, ada modern, ada itu kan itu. Masyarakat kan boleh memilih. Gitu. Zaman dulunya itu panayagan atau panjak itu jarang sering nganggurnya, banyak mainnya. Itu. Kalau keliningan Pak, kita mau bahas keliningan yang saya basis ceritanya dari Pak Gugum ya. Ya. Pak Gugum di era itu ingin membuat satu kesenian baru. Ya. Dia survei ke pesisir utara sampai ke pesisir selatan. Ya. Di Karawang, kata beliau, itu ada topeng banjet, ada keliningan. Kemudian ini perjalanan berkeseniannya. Ya. Dia buat kesenian baru, nggak ada namanya. Balik lagi ke Karawang, ketemu Pak Ali Saban, di mana suka ada percakapan antara Ali Saban dan Maijem tentang kata jaipong itu, Pak. Ya. Boleh diceritakan Pak sisi sejarah yang jaipong itu, Pak? Ya, awalnya begini Pak ya, yang saya tahu nih ya. Yang saya tahu ini dulu nih mungkin saya sebagai saksi sejarah lah ya. Dulu zaman saya kecil mungkin umur 11, 12, 13 tahun ya. Tahun 80-an atau ini. Dulu tuh belum ada kecap atau kata jaipongan yang saya tahu ya. Nu ayatnya keliningan Pak, grup-grupnya keliningan. Betul. Aja. Gitu. Jadi ada keliningan. Nah, seiring sejalan ke sininya baru ada kecap kata jaipongan. Coba di kaset-kaset itu. Saya ini pengagum itu juga Pak, pengagum apa namanya? Jaipongan apa namanya yang seni sinden itu Pak, yang seni itu. Karena saya sering itu di dalam bukunya itu keliningan, belum ada tuh kecap jaipongan. Nah, pada saat itu yang saya tahu tentang jaipongan itu ada Ali Saban, Maijem. Mungkin kendangnya Basuhan enggak mungkin ya, saya nggak tahu ya itu. Itu keliningan itu apa namanya jaipongan itu awalnya itu bukan pakai kendang Pak, jadi pakai mulut, mundur, maju, jaipong pakai mulut,
yang saya saksikan ya, yang saya nonton langsung. Oke. Pak Ali Saban dan Maijem enggak. Kemudian di gendangan, tanglung plakduk. Lalu gendangan plakduk, pakai gendang kakarak. Berbalik. Nah, jadi gendang. Apakah itu Paswana atau enggak saya nggak tahu karena belum tahu karena waktu itu masih kecil. Itu saksi gitu Pak, jadi kecap. Nah sehingga Jaipongan itu, seiring perjalanan kemudian ada Pak Gugum ke sini, kemudian dilambungkan oleh Pak Gugum. Disadari atau tidak, yang melambungkan kecap Jaipongan itulah Pak Gugum. Kecapnya ada di Karawang, katanya ada di Karawang, dilambungkan sama Pak Gugum. Tanpa Pak Gugum tidak akan melambung kecapnya dulu ya. Dasarnya dulu nih. Nama Jaipongannya dulu. Dilambungkan oleh Pak Gugum itu. Begitu Pak, yang saya tahu ya. Oke. Kitab karena Pak, ada fenomena seperti ini Pak. Di sini disebut Jaipongan. Ya. Di Bandung disebut nanti Bajidoran, Pak. Bajidoran. Jenis kesenian ini. Seni Bajidoran belum punya data cukup banyak, tapi beda dengan Jaipongan. Di sini Jaipongan, di sini Bajidoran. Jenis keseniannya sama. Oke, Pak? Ya. Beda nama. Saya paham pertanyaannya. Begini, Pak. Sebentar dulu, Pak. Ya. Pak Gugum membuat satu kesenian juga, namanya Jaipongan. Bedanya dengan yang ini, kalau Pak Gugum membuat satu koreografi utuh dari awal sampai akhir. Kalau ini kan sebetulnya musik keliningan, cuma orang bisa istilahnya mencungkan nari di situ. Sehingga dua kesenian yang berbeda di Bandung mah, ngan iya mah beneran ngaranna teh sarua. Tapi Bapak setuju bahwa ini tuh dua jenis kesenian yang berbeda atau kita runut lagi dari awal. Karena timbul pertanyaan apa sih Jaipongan sebenarnya? Harus tahu dulu ya, ketika ada Gunem Catur itu kan itu masih sudah ranahnya keisi. Nah sekarang Jaipongan itu apa sih sebenarnya? Apakah Jaipongan itu tari? Apakah Jaipongan itu musik? Kan gitu Pak. Yang saya tahu Jaipongan itu yang tadi saya ceritakan itu Jaipong, apakah itu musik? Apakah kemudian itu apa tari? Nah kemudian ada apa namanya, ada satu lagu apalah itu ya, lagu-lagu diciptakan itu. Nah kemudian seiring perjalanan ke sini disebutlah Jaipongan. Itu. Jadi awalnya itu kita sepakati dulu ini apa sebenarnya, ini tari apa musik Jaipongan itu. Kan ada yang mengatakan bahwa ini musik Jaipongan begini, tari Jaipongan Jaipongan itu tari kan begitu Pak. Karena kita pun belum punya regulasi yang jelas atau belum punya pakem yang jelas. Kalau bahasa ininya mah pakem, pakem lah apa itu. Pakem itu ada tulisannya atau kesepakatannya. Kalau di bahasa akademisi mungkin kurikulum. Kurikulumnya apa sih yang Jaipongan tuh ini. Nah, kalau di bahasa pemerintah regulasi. Regulasi itu ada perda atau perbuk supaya jelas itu kesepakatan dulu apakah Jaipongan tari apa musik. Saya berbicara yang sisi Pak Gugum ya. Jaipongan itu satu jenis kesenian, satu jenis seni pertunjukan di mana di situ ada orkestra musik, orkestra gamelan dan ada tariannya. Tapi karena ini sudah jadi satu Pak. Ketika dipisah nggak ada yang nari ya ini tetap disebut musik Jaipongan. Nah, ketika ini juga nari mungkin beda genrenya tapi ada misalnya teh daya kendangna bisa jadi dia beradaptasi. Misalnya musiknya dangdut tapi dia bisa aja Jaipongan. Gitu. Jadi sudah jadi satu. Dan syaratnya utuh. Dia punya susunan koreografi dari awal sampai akhir lagu. Sekarang saya menilai Jaipongan yang ada di Karawang. Itu adalah sajian seni musik di mana orang bisa berpartisipasi menari di antara musik itu. Dia elastis, bisa di awal, di tengah, di akhir. Itu mah kumaha seniman, kumaha jagonya. Tapi sepertinya tidak ada koreografi khusus yang menuntut dia dari awal sampai lagi. Misalnya satu lagu lah. Saya yang nari dengan lagu Bapak yang nari bisa jadi beda. Artinya tidak ada satu koreografi khusus untuk yang ini. Apakah seperti Berarti itu kan sudah ke pola mungkin ya Pak ya?
kendangan sudah ada di kaset, itu sudah ada pola itu ya. Gitu. Yang saya tahu dulu itu nggak ada musik jaipongan, Pak. Yang saya tahu nih ya, dari ada ke dasar lagi, kita balik ke dasar. Yang ada juga musik liningan. Karena saya seperti itu kan. Musik liningan kita sebut ngigel lagi, bukan ngigel jaipongan, ibingan jaipongan. Zaman dulu itu, dalam satu pagelaran keliningan itu nggak ada banyak sinden-sinden, Pak. Nggak ada. Paling banyak 5. Kalau sekarang kan bahan lamin sindennya banyak-banyak kan gitu. Nah, kemudian saya saya tahu ada kecap jaipongan itu setelah tahun 95 ke sini, Pak. Setelah saya SMP, itu ada jaipongan ramai itu. Bahan lamin itu nggak pernah sepi penonton sampai sekarang. Bayangkan dari tahun 85 sampai sekarang belum pernah sepi penonton. Gitu. Itu itu yang dari sisi musik ya. Nah, kemudian sekarang musik jaipongan disebut musik atau disebut tari ya silakan. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Bahwa ini loh musik jaipongan, ini loh tari jaipongan. Yang berkembang di masyarakat sekarang itu ketika ngareng kendek pakai gendang itu disebutnya jaipongan. Yang sekarang berkembang, Pak. Boleh kan masyarakat menyebutnya itu jaipongan. Begitu, Pak. Itu yang saya tahu ya. Tapi kita sepakat harus ini tuh beda. Beda apa, Pak? Yang satu terpola lah kalau Bapak nyebutnya. Yang satu kan yang ngareng kendek pokoknya ngigel aya lagu ngigel. Ada yang namanya pencuk gitu, Pak. Nah, pencuk. Itu Pak Gunawan pencuk, saya tahu kemana pencuk. Itu keisi, nggak tahu pencuk itu apa. Saya tanya pertanyaannya, pencuk itu apa? Iya. Boleh dijelaskan, Pak? Saya sih salah. Nah, kayak mah, nukinya mah kan Pak artinya boleh kan kita berbeda pendapat. Saya taunya yang versi Pak Gugum, Pak. Dalam runutan pola koreografi yang dibuat di jaipongan itu ada 4 jenis gerakan, bukan pencugan dimakan sama mincin. Nah, pencugan ini adalah ya ekspresi dianya. Nah, sementara di yang jaipongan versi Karawang itu pencugannya aja. Jadi nggak ada unsur yang lain sepertinya, saya menduganya. Nah, tapi kalau kata Pak Gugum, pencugan mah ya menggali potensi diri, katanya gitu. Tapi duka, kumaha. Begini Pak, kita harus tahu dulu di dasar katanya, pencuk itu apa. Kemudian kapan dilambungkan, kapan pencuk itu tahu bahwa tahun berapa kan sampai sekarang belum tahu. Di dalam itu yang tahu itu di dalam dalam topeng itu ada pencuk. Begini Pak, yang saya tahu ini pencuk itu apa? Arti pencuk itu adalah membidik, nembak atau nyentang, itu pencuk. Sehingga pencuk itu ada 2 yang dominan. Ada juru kendang dan tari. Dominan mana antara tari dengan kendang? Kan harus tahu dulu di situ ya, pencuk itu ya. Itu kalau misalkan tidak ada tukang kendang mau disebut pencuk. Namun tidak ada penari juga tidak akan pencuk. Di situ ketika apa saja gerakannya apa sajalah yang yang seperti bukan silakan itu ini pencuknya ya. Tukang kendang atau juru kendang tidak juru kendang itu harus fokus terhadap yang nari. Nari mah nggak usah fokus, bagi gini juga di gendangan. Nari mah itu pencuk ya. Pencuk itu dilakukan oleh 2 orang antara tukang kendang atau juru kendang dengan penari. Tukang kendang menang tuh bisa perem Pak, tetap aja fokus. Karena membidik itu, mencuk-cuk, nyentang. Tapi kalau tukang menarinya mah bisa begini, itu kan pencuk. Yang saya tahu ya. Boleh berbeda kan? Boleh. Itu yang pencuk seperti itu. Apakah itu pencuk dari silat atau dari apa itu sudah keisi, silakan saja itu. Ke situ mah Pak. Kalau pencuk itu mah. Yang jelas pencuk itu artinya adalah membidik, nyentang atau nembak. Gitu. Dulu itu saya di waktu kecil ada yang disebut ngadu pencuk. Ngadu pencuk itu ada rokrak 2 jengkal lah gitu sekitar 30 cm. Ngadu pencuk tuh 5 orang pada saat itu kita main sore-sore pada saat hujan. Pencuk panangtung berarti itu yang juara. Itu di situ berawal kalau pencuk itu kata pencuk itu ya. Kalau yang saya tahu seperti itu. Apakah jaipongan yang ada di Karawang itu mencuk? Jaipongan yang ada di
Kalau yang saya tahu Jaipongan ada Jaipongan Pola dan ada Jaipongan Pen juga yang saya tahu Pak ya. Itu udah mulai ke isinya ya. Yang ada di Karawang. Yang dilakukan oleh Mbah Namin. Kalau yang di Karawang itu, yang mencuk itu rata-rata di topeng awalnya. Nah kemudian kesininya ada keliningan mencuk truk gitu. Ya. Dilakukan oleh satu orang dalam sebuah keliningan atau Jaipongan, grup Jaipongan itu mencuk itu. Saya coba menyimpulkan Pak. Grup keliningan. Ini di Karawang ya? Ya. Grup keliningan, ini mencuk. Ya. Dikasih nama Jaipongan. Ya. Apakah begitu? Mencuk dikasih nama Jaipongan. Ditanya kalau Jaipongan mah tetap Jaipongan. Yang saya tahu yang melambungkan lah Pak Gugum sekarang itu yang kayak gitu disebut Jaipongan. Kegiatan keseniannya Pak, jangan kita kesampingkan dulu namanya. Ya oke. Yang nuk itu tadi kuaina ku Karawang disebut Jaipongan Iya, artinya dia sebetulnya keliningan. Ayah nu mencuk didinya gitu kan disebut Jaipongan. Jadi tidak lepas sekarang Pak Jaipongan Ayeuna make gigi ngireng-ngenekan gitu disebutnya Jaipongan walaupun musiknya musik apalah gitu. Jadi ketika ada musik make gendang disebut budaknya ke Jaipongan gitu kalau bahasa seperti itu. Disadari atau tidak kita harus sepakat bahwa itu adalah Jaipongan begitu. Ya. Karena memang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Karena iya Pak, kami merasa ya bahkan keliningan banyak iya mah bahasa Bandungnya ya keliningan Bajidoran teh salah satu bahan baku Pak Gugum bikin Jaipongan tapi karena booming naik kesenian ini jadi ikutan jadi nama Jaipongan. Jadi begini Pak, jadi Bajidoran di Karawang, saya baru mendengar ke sini ada Bajidoran ya. Bajidoran kalau Bajidoran berkembangnya mungkin di Bandung Bajidoran karena ada kelompok Bajidoran kayak gitu. Tadi Karawang disebut Jaipongan gitu yang nanggap kayak gitu nggak ada Bajidoran. Nah kalau Bajidoran itu harus tahu dulu tentang seperti tadi kata pencuk Bajidoran itu dari apa sebenarnya Bajidor kan begitu ya. Kalau saya kan dari dasar dulu. Jadi apa sebenarnya Bajidor? Yang saya tahu dulunya Bajidor itu orang-orang yang memang orang-orang yang banyak duit lah ya, yang banyak duit, kemudian ada Jaipongan atau keliningan itu yang nyawer itu orang-orang yang berduit. Itu sehingga ada klausul dulu di masyarakat tuh si eta mah tetangga orang kawin ke Bajidor itu banyak duit Pak dulu. Seperti itu tuh Pak. Itu mah kecapnya seperti itu. Ya. Nah, itu Bajidor itu. Ada yang katakan bahwa Bajidor itu banjet kemudian topeng dan bodor itu mah yang kayak gitu mah kirata lah. Oh iya. Dikira ternyata pada aslinya mah kan siapa yang bisa menjabarkan tentang Bajidor? Yang saya tahu Bajidor itu yang saya ceritakan tadi. Ya. Sekelompok orang atau orang-orang yang banyak duit gitu itu Bajidor. Nah kemudian di Bandung ada Bajidoran, musik Bajidoran, kemudian reggae dan sebagainya ya itu mah lebih ke isi. Tapi jenis yang sama Pak. Cuman beda nama aja. Nah itu kan penamaan di masyarakat. Ya. Nah makanya harus disepakati dulu boleh nggak itu disebut Bajidoran? Boleh ya. Saya mah kan tidak sepakat bahwa itu Bajidoran tetap aja itu mah musik keliningan yang direggaekan. Kalau saya kurang sepakat, boleh kan berbeda. Saya kurang sepakat itu sebagai Bajidoran. Itu produknya karena produk yang sudah jadi disebutnya kecap jadi Bajidor. Gitu. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa Mbah Namin itu sebagai maestro Bajidor, kemudian Mbah Suwanda maestro Jaipongan. Nah sekarang pertanyaannya, kapan Mbah Namin jadi Bajidor? Kapan Mbah Suwanda jadi Jaipongan? Yang jelas ketika asal Mbah Namin itu ada seorang kendang. Yes. Rada meni, rada leuheung namun bisa Mbah Namin itu sebagai maestro kendang Bajidor. Oh, oke. Nah, rada pas lah lamun gitu mah. Karena yang mereggaekan keliningan itu kan Mbah Namin. Itu. Ya itu mah kalau gitu mah sepakat cuma salah di diksi aja. Begitu. Tapi maksudnya Pak Suwanda sama Pak Namin kan mengendang untuk dua keperluan yang berbeda. Ya. Pak Namin itu sangat strict dengan si pemencuknya itu kan. Jadi sedangkan Pak Suwanda dia berpola dalam satu repertoar lagu itu kan sudah ada polanya seperti itu. Nah, maksud dari yang Bapak kritisi adalah ucapannya Pak Asep itu kan
Nah, maksud dia tuh untuk kesenian ini Panamin itu memang maestronya. Untuk kesenian ini Pak Suwanda maestronya. Sekarang begini Pak, sekarang balik lagi kepada maestro itu apa sebenarnya? Nah itu kan maestro itu apa? Versi apa maestro? Kan begitu ya. Kemudian sudah ketika dia sebagai maestro kan harus menghasilkan produk sesuatu. Oke lah itu ya produk Banamin itu sebenarnya Bajidoran. Apakah Bajidoran menerima bahwa itu adalah musik Bajidoran Banamin sendiri? Apakah kecap Bajidoran itu dari Banamin atau dari teman-teman akademisi? Ini harus sepakat dulu. Ya. Harus disepakati dulu karena memang orang Karawang juga kadang-kadang yang ada yang kurang pas, kurang cek dan sebagainya itu disebut Bajidoran kan begitu ya. Disadari atau tidak Bajidoran itu image-nya agak sedikit miring Pak. Kayak goyang Karawang. Itu agak sedikit kayak gitu, tetap kayak gitu. Image-nya Pak, image-nya kurang itu. Nah, ketika jaipongan kan itu lebih netral. Oke. Begitu kalau menurut saya, Pak. Tapi ini dua kesenian yang berbeda kan, Pak? Dua kesenian yang berbeda, tapi jenis musiknya yang hampir sama. Cuma diregekan aja. Ya. Digerebekkeun lah mun eta mah. Kalau kelilingan kan lebih ancad layar, nah ke situ baru Bajidoran, nah, kan gitu. Tetap lagunya lagu itu juga. Iya, itu tetap kita bermasalah urusan nama. Saya ke substansi dulu Pak. Ya, ini keseniannya berbeda ya. Jadi maestro dalam hal ini empuk lah, jago banget lah. Sepakat ya bahwa dua-duanya jago, dua-duanya tokoh. Tapi dia mengendang untuk genre yang berbeda. Ya. Setuju nggak Pak itu Pak? Ya setuju. Kalau Pak Suwanda itu genre kendangnya ancad layar, kemudian pakai pola Pak gitu. Kalau Banamin setiap kendang itu kadang-kadang ada tepakan yang baru. Tepakan yang baru gitu, tepakan gitu. Bahkan bisa jadi saat itu juga. Jadi saat itu juga goongnya panderi kayak orang ya kayak gitu sehingga disepakati bahwa itu nurutan Banamin. Bayangkan begini Pak, Bang Bung Hideng yang saya tahu dulu pakai gambang yang saya tahu ya. Ku Banamin nanti pakai gambang ya bisa Bang Bung Hideng. Itu yang saya tahu ya. Itu kan Banamin yang karena memang keluarnya dari Banamin diturutan ya karena memang Banamin mungkin orang yang paling hebat katakanlah maestro lah ya gitu kan begitu. Ya. Seorang maestro yang bisa seperti itu kalau diturutan. Part itunya saya sepakat karena memang dia juga trendsetter. Jadi dia diikuti oleh banyak orang. Begitu. Nah, antara jadi ada permasalahan lain. Ini lagi-lagi urusan bahasa Pak. Ada jaipong, ada jaipongan. Saya ingin mundur dulu Pak. Apa ada kesenian namanya jaipong? Iya, Pak. Iya. Saya kan tadi pertanyaan dari awal jaipong itu apa? Ada nggak kesenian jaipong di grup jaipong? Jaipong. Iya jaipong. Awalnya nggak ada makengan Pak. Jaipong, belak itu kan dari mulutnya Ali Saban, Maijam, kemudian di kendangan itu. Kemudian ada nganan di jaipongan, itu sudah kan ketari, mungkin Pak Gugum yang sudah mereduksi atau merevisi atau apalah menginovasi seperti itu. Sehingga menjadi jaipongan. Jaipongnya mah kecap jaipongan di Karawang, make ngana tadi itu kan begitu. Tapi nggak ada kan kesenian namanya jaipong. Kesenian yang zamannya jaipong. Yang bukan jaipongan. Yang bukan jaipong. Apa sih kesenian? Ada juga keliningan. Nggak ada kan berarti? Nggak ada kesenian jaipong dulu. Karena jaipong mah dari suara main gitu. Ada juga grup keliningan zaman dulu. Nah kemudian sekarang mungkin ada grup jaipongan kan terimbasnya dari situ. Ombak balik balik ke rumah. Karena memang setiap itu disebut gitak jaipong, yol jaipong. Itu Pak. Menarik Pak, karena tadi Bapak sebut Pak. Goyang Karawang itu keseniannya seperti apa? Nah goyang kan nggak tahu goyang Karawang seperti apa kan gitu. Harus tahu dulu bahwa goyang Karawang itu apa. Image-nya ketika saya kemana-mana yang saya tanyakan ke luar Jawa lah ya, ke Sumatera atau kan teman-teman ada kebalik gitu ya. Gitu. Yang ditanyakan itu juga goyang Karawang. Pokoknya jauh ke goyang Karawang itu apa kan gitu. Begini Pak, goyang Karawang itu yang menurut ini itu goyang itu namanya goyang itu gerak sebenarnya. Itu ya cerita yang berbeda ya. Zaman dulunya, zaman penjajahan, ayo kita gerak, ayo kita goyang, gitu.
Ayo kita goyang, artinya goyang itu gerak. Cuman image-nya kesininya ketika orang-orang kesini lah kesini sebut goyang Karawang itu apa namanya image-nya lebih jelek itu Pak. Tapi ada gerakan spesifik? Giol gitak itu kan yang itu kan. Apakah itu sepakat atau tidak? Saya juga kurang tahu. Giol gitak goyang, giol gitak goyang, giol gitak goyang itu katanya Jaipongan. Nah, giol gitak goyang itu dari mana? Dan kita kan belum ada kesepakatan bahwa goyang Karawang goyang gitak. Yang jelas itu kecap goyang Karawang orang Karawang begitu. Gitu. Yang orang Karawang sendiri belum tahu tentang goyang Karawang seperti apa sih goyangnya. Gitu. Ataupun keseniannya seperti apa? Seperti apa ya, keliningan juga, jaipongan juga. Itu jenis musiknya mah. Nggak ada yang khusus. Kita tuh ada festival goyang Karawang 3 kali Pak, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kabupaten, nasional, internasional. Festival goyang terus 2019 dulu. Sok banget. Ya, setelah ya. Sok Pak. Yang keliningan ini Pak, apakah dia pecahan dari topeng? Karena kan di topeng. Nah, ini mas. Sebentar Pak, saya kasih konteks dulu. Saya tahunya topeng Banjar itu ada sajian musik, ada sajian tari, ada sajian drama, ada sajiannya numencungter. Nah, pertanyaannya apakah keliningan yang sekarang namanya Jaipongan di Karawang itu adalah pecahan dari topeng? Ya, satu-satu dulu ya Pak. Okay. Saya tahu topeng. Topeng itu dulu jenis musiknya itu ketuk tilu, tilu, langlung. Nah kemudian ke sini ada serentem, kemudian ada apa namanya itu saron dan kesininya yang sering menggunakan itu sekarang itu anaknya Ali Saban dan anaknya Ma Ijam itu Agus Saban dan itu pakai itu. Yang dia apa namanya topeng yang dulu itu topeng pendul itu sampai sekarang pakai ketuk tilu. Ya, kan ketuk tilu, kemudian topeng bason dan sebagainya itu ketuk tilu. Itu kan itu apa namanya kesenian di topengnya. Sekarang kesenian keliningan apakah dari topeng apa enggak? Lah saya ini menduga, menaksir, gini Pak, keliningan itu begini, saya udah ini. Dulu zamannya itu kan kesenian keliningan kan ada tambahan kayak golek Pak. Ayah saron, lebih lengkap, hampir kayak wayang golek keseniannya. Zaman dulu ya tahun 80-an kesana kesini ya gitu. Ketika saya nonton golek, tengah-tengah ya itu golek di Karawang. Orang keliningan kan jadi di hari pun gebog teh ngaribing teh tengah jam 12 kesana kalau itu. Yang saya tahu di situ jadi keliningan. Oh, malah dari wayang. Dari wayang golek. Yang saya tahu boleh berbeda kan. Okay. Karena saya saksi juga Pak. Waktu dulu maksudnya pada saat yang saya tahu tahun 87, 80 lah begitu. Terus tinggal ditanyakan saja ke Mbah Namin kapan Mbah Namin jadi itu atau dari Basuhan. Oh malah dari sisi wayang. Kalau saya itu melihatnya dari situ. Sehingga jadi keliningan disebutnya gitu. Saya kalau keisi belum ini ya karena saya buku sejarah. Kalau keisi lebih ke isinya itu kan saya kurang tahu kalau keisinya. Gitu. Tapi apakah keliningan ini kalau yang di topeng kan aroma bela dirinya kuat. Ya. Karena dia cerita kan, bagian dari cerita. Ya. Apakah di keliningan yang terpisah baru ini juga unsur itunya kuat? Karena apa Pak? Saya menduga kuat. Karena Pak Gugum basisnya juga pencaksilat. Ya. Yang nari nungigel di Jaipongan di Karawang itu kan ya orang ngigel-ngigel aja. Dia pasti saya kira lawannya jawara-jawara saat itu. Jadi yang ikut di nungigel di keliningan. Jadi apakah unsur bela dirinya kuat? Nungigel lah saat itu di keliningan apa di topeng? Di keliningan. Kalau di keliningan nggak usah pakai bela diri atau apa yang saya tahu ya. Kesini mah yang banyak duit bisa jadi gitu aja. Kalau di keliningan ya, kalau di ini ya. Gini Pak, ketika sudah ini kan dia nyawer gitu. Bajidor di situ ya kan yang kayak gitu tuh ya. Kalau di topeng kan orang yang kelompok topengnya jawara topeng.
Jawara juga jawara topeng, belum tahu apakah jawara beneran apa enggak. Ya, Di topeng mah bisa jadi lurah, bisa jadi tentara, bisa jadi itu kan begitu orang-orang kan. Cuma perannya kan begitu. Pada saat itu kan begitu. Jawara disebut Jawa ketika kita nonton pagelaran topeng bancet, pasti itu ada jawara yang pakai hitam-hitam, ngibingnya bagus, mencungnya hebat. Itu. Nah kalau ketika kekeliningan itu ya orang yang ngigelnya disebut bajidor itu berbeda-beda. Aya nu ngigelna, aya nu nyambung, aya nu henteu, nu penting mah loba duit nyawer gitu. Yang saya tahu seperti itu. Gitu Pak. Perbedaannya itu. Ya. Oke. Kalau keliningan itu bisa saja kalau menurut saya ya. Pokoknya zaman dulu mah saya lalajo teh jaipongan ya ge keliningan, topeng, kan sakitu-kitu lah Pak. Kawin ditundakeun tanji. Ya. Tahun 80 ke sana. Betul. Ngan sakitu dulu mah. Dan wayang golek memang paling dominan. Ya. Itu. Berarti karena masyarakat aja yang menamakan keliningan ini jaipongan ya? Masyarakat. Ya masyarakat, apakah nggak ada pemerintah khusus ngasih perda? Iya, ada belum. Saya kan pertanyaan awalnya harus sepakat dulu ya. Harus sepakat dulu regulasi yang jelas. Kalau misalkan regulasinya, siapa regulasi yang mengeluarkan? Kalau sekarang mah hak cipta haki, itulah kayak gitu. Siapa yang itu kan begitu Pak? Harus ada kesepakatan. Sampai sekarang kan belum ada kesepakatan. Betul. Apakah kesepakatan dari akademisi membuat sebuah kesepakatan sehingga dilaksanakan oleh seluruh seniman atau organisasi? Ya organisasi kesenian atau kebudayaan di provinsi atau di kabupaten. Dan atau pemerintah yang dinamakan dengan regulasi belum ada. Sehingga boleh-boleh saja bahwa itu jaipongan apa ini, kalau jaipongan mah saya mah begini loh jaipongan percaya. Saya begini. Tapi saya mah jaipongan semua pakai kendang. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Karena memang belum ada kesepakatannya kalau menurut saya Pak. Gitu. Tapi di sini Pak di Karawang apakah tumbuh jaipongan yang gaya Bandung yang dia terpola satu lagu? Begini Pak, dulu ya kalau kata Pak Ismet mah DNA-nya mah tetap di Karawang, tapi yang punya DNA tidak bisa mengembangkan tentang jaipongan gitu ya. Gitu. Kalau tari-tariannya hampir nyangacunya ke sono Pak. Membuat pola-pola tari mah ke Bandung. Yes, ini udah jadi nih Pak. Kan yang ini yang keliningan jadi jaipongan tetap tumbuh kan? Ya. Apakah yang satu tarian utuh juga tumbuh di Karawang? Ya tumbuh di Karawang. Tumbuh juga? Iya. Artinya banyak koreografer. Koreografer kan dari sekolahan, dari ISBI rata-rata yang membuat koreografer di sini. Ada kemarin gitu di WBTB Pak Warisan Budaya Tak Benda, ada yang namanya tari gondang. Kemudian ada tari belenderan, itu asli dari kita, dari Karawang, sudah di WBTB kan. Dan itu kan belum berkembang, karena memang itu jadul ya. Kalau sekarang kan modern-modernan tari gitu. Termasuk jaipong Pak, sudah WBTB kan? Jaipong siapa? Kayaknya kita belum pernah WBTB. Sudah Pak. Oleh siapa tuh? Karawang. Saya belum tahu ya, jaipong apa udah WBTB atau belum tahu, karena belum ke sini mungkin. That's the problem Pak. Kita sepakat ya, ini klinik. Untuk sementara kita sebut ini keliningan, ini jaipongan. Tapi karena imbas rame ini juga namanya jaipongan kan. Ini tetap tumbuh sampai sekarang, ini juga tumbuh. Nah, justru pertanyaan saya ke sisi pemerintah Karawang ataupun siapapun yang mendaftarkan. Karena ini didaftarkan jaipong, bukan Pak salah. Ngarana jaipong oleh jaipongan. Sementara ini juga namanya jaipongan kan di diagenya nu bajidoran. Yang kedua, ini yang membuat kita jadi berselisih Pak. Ini jaipongan yang mana? Karena ini kan dua kesenian yang berbeda. Ini sudah lebih lama, jauh lebih lama. Keliningan ini sacan Pak Gugum ya saya kan. Tapi tiba-tiba ada satu WBTB jaipong di Karawang. Di Karawang kan namanya jaipongan Pak. Makanya saya tadi tanya apakah ada kesenian namanya jaipong. Gitu. Jadi ini yang harus pekerjaan besar Pak. Kita harus merapikan ini semua Pak. Jaipongan sudah di WBTB kan belum? Jawa Baratnya. Lah di kita mah belum ada tercatat jaipongan ada WBTB belum? Di mana Jawa Barat atau di Karawang? Enggak, di WBTB Indonesia. WBTB ada, sudah di setting 2014. Saya kan
Langsung berapa itu Yes. mungkin. Narasumbernya siapa? Mungkin narasumbernya Pak Gugum pada saat itu mungkin. Justru itu masalah kami, Pak. Ya kalau BTB mah harus ada narasumbernya lebih dari 50 tahun. 2024 sekarang begini Pak, dicetuskan kecap Jaipongan itu tahun 80. Ya. 80 ayeuna 2025. Encan 50 tahun. Nggak bisa, harus 50 tahun Jaipongan itu. Belum ada BTB. Wah, Seharusnya siapa yang kan? Pertama saya tanya tadi, siapa yang mau BTB? Siapa? Kemudian narasumbernya siapa kan nggak tahu. Pak Dukung. Narasumbernya dari mana Bapak mengatakan bahwa itu BTB? Oh, Kan begitu kan? jangan kan narasumber, Pak. Hah? Saya tanya, ini kan kalau masuk ke BTB itu harus ngasih deskripsi keseniannya, Deskripsi kan? yang jelas. Deskripsinya itu nggak ada, Pak. Nah, jangan bukan berarti belum ada BTB Pak. Siapa yang mengatakan bahwa itu BTB? Warisan budaya tak benda itu harus 50 tahun dan harus ada narasumber yang usianya lebih dari 60. Ini Baru BTB. ini kami lagi ngomongin Anda ya, BPK ya. Nanti saya ke tempat Anda ya. Begitu. Begitu. Itu nama BTB begitu. Liar, Pak. Saya ke BPK juga nggak punya. BPK 9 apa mau kemana? 9 dong kita. Siapa yang itu? 2014, Pak. 2014. Ya gitu. Ya makanya saya. Harus tahu dulu bahwa dari mana, makanya saya bingung gitu. Ya, apalagi kami, Pak. Nah sekarang di kami ya, di pemerintah Kabupaten Kawasan di separuh bidang kebudayaan itu sedang mencari BTB, warisan budaya tak benda, kecap-kecap yang baru. BTB kan bukan saja di seni, bisa di makanan. Betul. Begitu Pak, gitu BTB itu, begitu. Jadi memang banyak yang harus dirapihkan, Pak. Ya iya. Ini Tugas siapa yang merapihkan coba? Nah saya pertanyaan ke Pak Haji, tugas siapa yang bisa merapihkan supaya ini rapi? Kan ai seniman mah tetap aja ya, di itunya nggak ini. itu mah nggak bisa kalau Ya, harus seniman, peneliti dan pemerintah. Nah itu harus seniman, peneliti dan pemerintah. Harus ada peduli senimannya, penelitinya. Nah, itu harus ada kos yang di situ. Siapa yang akan membayarnya? Kos peneliti kan begitu. Itu mah pertanyaan seniman. Seniman kan gitu. Nah, yang sekarang polemik kan begitu. Iya. Makanya seniman sering pacaran begitu. Iya, nah. Akhirnya ke peneliti lepas seperti saya kan gatal, Pak. Saya minta data, mereka nggak punya datanya, deskripsinya nggak punya gitu. Ya kalau misalkan deskripsi nggak punya, data nggak punya, jangan diituin. Iya, udah mentok aja begitu. Terus jadi buku, Pak. Begini Pak, saya juga mengkritisi dari akademisi. Kalau peneliti dari ke sini jangan meneliti setengah-setengah. Betul, Pak. Meneliti tengah seorang di Karawang itu banyak, bukan Baswana saja. Mau izin Baswana, Banamin, bukan Banamin aja kan banyak. Ya pengendang itu ada Ujang Bayi, kemudian ada Ujang Lantur, kemudian Awacim Gojol dan semuanya. Itu kan walaupun itu juga mereka pelaku sejarah yang dulunya pernah berjaya pada zamannya dan pernah mengharumkan, melambungkan nama kita Karawang. Banyak Pak. Kita sudah apresiasi semua, pemerintah Kabupaten Karawang mengapresiasi kepada seniman-seniman yang telah berjaya di zamannya, yang telah melambungkan nama Karawang, termasuk melambungkan nama Jaipong itu. Ini bukan ke Bapak, saya mau curhat, Pak. Sama, Pak. Ini urusan dengan BPK. Saat itu BPNB yang memproduksi buku sejarah Jaipongan. Di situ narasumber Pak Rosyadi ini, Pak. Jadi semoga nanti difasilitasi saya ketemu Pak Rosyadi. Dia menceritakan sejarah Jaipongan. Narasumbernya adalah Pak Suwanda dari sini, dari Karawang. Mbah Nanu itu dosen ISBI. Lantas dia menyimpulkan, kenapa ti ISBI kajugala teh Pak ngan 3 kilo, Pak. Kenapa Pak Gugum tidak jadi narasumber juga? Sedangkan ini kan tokoh kunci juga. Iya mas, harus ke Bapak Abi curhat kan itu, Pak. Jadi saya kesel karena Suwanda sama Pak Gugum teh duet gitu, Pak. Nah anu Pak Suwanda diteliti, Pak Gugum teh sementara dia
ngawawancara oge dosen ISBI. Jadi itu mah Itu siapa Pak? Dosen juga bukan? bukan peneliti dari Balai Pelestari. Balai Pelestari, kemudian tahun berapa Pak? Tahun 2015. 2015 sampai dia tuh. Betul Pak. Lamun arek neliti, entah setengah-setengah ke Karawang. Kan kita punya ini Pak, sekarang itu ada data di kita. Ya. Di pemerintah, di Karawang, di Disparbu, di kebudayaan. Saya yang itunya. Kenapa nggak WA atau bel aja seperti ini? Silahkan nanti saya rujuk nih orangnya ini yang dulu ada data di kita Pak. Ya. Jangan asal aja kan jadi kalau itu mah kan jadinya tuh jadi rada haneut. Yes. Nah itu yang jadi perselisihan tungtung nanti pas saya sorangan Pak. Iya. Dicari datanya nggak ada, ditemui susah. Itu. Sementara saya mau meluruskan sebetulnya niatnya meluruskan termasuk saya kesini juga kan Pak dengan niat baik bahwa ini ternyata ini hanya urusan penamaan aja kan? Iya kan yang tadi juga yang balik ke awal bahwa Jaipongan itu kecapnya dari Karawang kemudian yang melambungkan dari Bandung kan begitu. Nah adapun kemudian teliti Jaipongan 2015 menelitinya ke siapa? Ya. Datang ke siapa? Gitu. Ya kalau dari bukunya ada ke Pak Suwanda sama Mbah Nanu. Gitu. Itu Mbah Nanu pelaku sejarah Jaipongan apa bukan? Apa pencipta? Bukan. Peneliti mungkin ya. Ya peneliti juga kan gitu. Pelaku sejarah tetap Mbah Suwana dan Mbah Gugum. Pelaku sejarah yang ASEAN membuat dan maestro itu pantas jadi maestro itu dua. Begitu. Dan ketiga tuh Mbah Namin pantas sebagai kendang yang memang luar biasa. Yang ditiru oleh banyak orang. Dua ya Mbah Namin dengan Mbah Suwanda itu pengendang yang luar biasa. Jadi gitu. 2014 Pemkot Karawang tidak merasa mendaftarkan Jaipong ke WBTB? Kita nggak pernah, ini karena data kita dibuka-buka nggak ada. Nggak buka-buka itu nggak ada itu kapan ya? Itu tadi Pak kalau WBTB itu udah kesininya ya. Itu WBTB itu syaratnya sudah 50 tahun, kemudian ada narasumbernya. Ya. Baru sih WBTB dan itu pemerintah. Dinas kebudayaan, dinas yang mengajukan ke dinas provinsi. Ya. Nah kemudian ada pemeringkatan, kemudian ada sidang. Di sidang Pak itu. Nanti kan ada itu kan dari ISBI Pak apa tuh ini yang begitu. Ya, harusnya begitu. Kan kemarin juga ada sidang penetapan itu ada sidang. Sidang penetapan kita mengajukan 3, 1 Kembang Ageng di Karawang ya. Kedua Belenderan, ketiga Opok Kijing yang lolos ke sidang WBTB tingkat nasional yaitu Kembang Ageng. Kembang Ageng itu tata rias pengantin. Ya. Itu yang tahun ini, yang beberapa hari lalu. Yang beberapa yang lalu yang itu nih Pak Gelar. Yang jadi itunya, modelnya. Itu Pak. Ya makanya harus ini dulu. Harusnya kalau inilah saya juga mengkritisi orang-orang Bandung kalau datang sekarang mah udah ada dinas, datang ke sini merujuk apalah atau penelitian skripsi atau tesis atau disertasi ya biar kamu yang rujuk. Apakah itu ke cagar budaya, apakah itu ke seniman, apakah itu orang-orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. Jadi gini Pak, omongan nanti kia Pak. Di situ tertulis Suwanda pencipta Jaipongan. Segitu we. Kan kutipan wawancara anu tepuguh konteks pertama kumaha, makanya saya kok ke Pak Suwanda nanya ke Pak Gugum enggak sebagai konfirmasi gitu. Nah buat kami yang dari sisi Pak Gugum lah, memang ini teh polemik yang kayak begini teh. Ada yang mengatakan baku embung-embung bahwa Jaipongan teh Karawang kan di satu daerah bukan gitu. Jaipongan teh gitu, silakan saja mau seperti apa. Kalau sejarah itu tidak akan ini. Tidak akan hilang lah. Kita gitu. Ini dulu Pak. Saya ingin nunjukin ini Pak. Ini yang ku Bapak biasa di Agungan di Alitan. Ini area penelitiannya Pak Gugum beserta orang-orangnya. Ya kalau kecil digedein aja Pak. Ya, Atut Askin, Karawang, Ali Saban, Mbah Epeng, Mbah Pendul, Geningan Bajidoran. Di Miati sudah tidak ada, Mbah Atut sudah tidak ada, Askin sudah ada, Ali Saban, Mbah Epeng ini masih ada nih. Oh sudah? Hah? Masih ada?
Bah Epeng itu siapa ya? Apa Kisarna apa bukan ya? Bah Pendul. Itu Topeng Banjet. Keliningan Bajidoran, Lurah Hilman, Lurah Joni, ya ini mau kesininya Pak. Kalau Keliningan Bajidoran mah kesininya. Kalau ini saya tahu nih orang-orang Karawang semua, Pak Askin, Pak Atut orang sini, tukang igel kabeh ya. Ali Saban, Pak Pendul, Topeng Banjet. Nah ini Dimyati, kemudian Atut, Askin, Keliningan, Bajidoran. Ini kan saya mah kurang pasatnya Bajidorannya dari mana gitu. Ya, yang kurang semangatnya di Bajidoran dari mana? Dulu mah nggak ada Bajidoran, Keliningan. Di Bandung ya, Pak. Di Bandung, Pak. Kayaknya gitu. Ya silakan saja lah Bandung mau disebut Bajidoran. Kalau saya orang Karawang kurang pas. Oke. Bahkan tidak setuju adanya Keliningan disebut Bajidoran. Itu kalau saya ya. Boleh kan berbeda? Boleh. Kalau gitu saya juga boleh tidak setuju kalau Keliningan disebut Jaipongan. Keliningan ya boleh kan gitu, Keliningannya. Nah makanya begitu Pak. Ya makanya kudu gitu ta. Jian kesepakatan. Itu orang pinter-pinter ada di Bandung semua kan akademisi, kan jian kesepakatan. Ajukan lah umpamanya kan dibuat kurikulumnya atau buat kesepakatannya, ajukan ke pemerintah provinsi lah menentukan ke bawah kan baru di situ ini. Berdasarkan itu penelitiannya juga tidak akan sebentar. Gitu. Satu lagi Pak. Dan penganggarannya gitu. Ini cerita dari awal. Ketuk Tilu, Pancasilat, Keliningan Bajidoran, Topeng Banjet, esensi keseniannya. Mohon maaf, tetap ada Bajidoran karena saya ada. Boleh. Oke. Boleh Pak ini mas saya Pak. Ya. Itu. Ketuk Tilu, Pancasilat, Keliningan Bajidoran, Topeng Banjet. Esensi kesenian yang diformulasikan kesenian bentuk baru. Nah, bentuk baru. Kemudian ini Jaipongan. Ketuk Tilu berkembangan nama sementara. Kemudian formula audio, formula kendang, Lili Suparli, kendang, kecrek, bonang, kempulon kita. Ya menurut Pak Lili, yang dominan Jaipongan tuh nggak membuat lagu, tapi dominan dari alat musiknya. Artinya Jaipongan nggak punya lagu, tapi lagu apapun kalau ada 4 alat musik itu yang dominan bisa jadi lagu Jaipongan. Nah sekarang kalau misalkan kendang saja Jaipongan bukan? Ayo. Abi kayak naros deh Pak Lili eta mah. Ya. Ayo. Yang tuh langsung bangun aja korbannya ke Jaipongan, tapi kan kemaki kendang serangan, Jaipongan lain. Oke. Kan gitu kan tadi kesepakatan Pak Lili boleh lah kayak gitu. Ini versi Pak Lili. Pak Lili saya tidak sepakat dengan Pak Lili. Siap. Begitu boleh saja. Nggak kayak dia Pak Lili lagi. Betul ya Pak. Boleh kan berbeda. Boleh kan begitu. Oh bahkan ya kalau soal itu mah ini mungkin secara general Pak. Karena sebetulnya Pak Gugum juga dia membuat 21 tarian. Salah satunya diiringan dengan capi suling malah. Tarian. Jadi ya kedua ya Pak. Nah ini perkembangannya ke sini Pak. Kan sama kedua ya Pak Lilina. Pak Lilina. Ayo yo hampura Pak Lili. Nah eta mah sanes eta tapi mah supaya rame gitu. Kemudian Jaipongan Kacapi, asimilasi berbasis alat musik. Jaipongan Kacapi, trompet Jaipongan, Jaipongan biola, genjring Jaipongan, senam Jaipongan, Jaipongan instrumental. Ya kan Jaipongan apa? Jadi semua musik kan Jaipongan Pak. Yes. Itu jadi sebutan di masyarakat. Mana ke Jaipongan? Setiap ngibing itu Jaipongan, sebutan masyarakat gitu. Lalu kemudian ada yang kali tidak ada syaratnya begitu, yang tadi dikatakan di dia nyambung tuh jeung ieu. Kan boleh kan begitu. Boleh. Berbeda kan boleh begitu. Seni kalau tidak ada yang nilainya enggak rame, Pak. Biar nanti kan jadi rame Bang gitu. Mempertahankan masing-masing. Lamun antar seniman Pak teu naon, Pak. Ieu masalahna teh. Untuk kita silakan. Nah saya juga begini Pak. Kalau bukan saya itu bukan seniman praktisi bukan, tapi saya kan penikmat seni dari kecil. Dari sejak SD kelas 4 udah senang terhadap Topeng Banjet, golek. Dulu tuh saya rajo golek teh yang di sisi kotak, Pak.
Oh ya. Dia yang supaya dulu mah jadi catrik jadi tukang dulu mah kan gak ada catrik itu. Dulu mah golek di Karawang itu yang nggak ada yang di sini, yang nggak ada yang jantur sebelah kanannya ke kiri. Jadi gitu L jantur teh dulu mah. Wah buru-buru budak teh mun dalang ambil kita tunjuk kita kudalang gitu Pak. Itu kayak dulu, dan dulu mah udah nggak ada sound system. Sampai kertoa ngan aya 2 sinden jeung dalang atau rebab. Oh, yang pakai pengeras. Pengeras yang gitu. Gelar pengalaman gitu. Gitu, Pak. Oh, tata cahayanya waktu itu, Pak? Ih, baru pakai lampu patromak. Bayangkan, Pak. Patromak enggak ada itu. Kabeh dienakeun ketika tahun 85 aya golek teknik. Sebut apa? Naon deui tah? Tah golek teknik itu yang make petasan, make lampu-lampu dor gitu. Itu golek teknik. Di Bandung mungkin nggak ada, mungkin hanya di Karawang, mungkin zaman dulu ya, zamannya dulu pernah saya nonton dalang teknik. Itu yang dalangnya nggak kelihatan di luar layar. Iya. Itu. Masih ada pelaku sejarah dalangnya sekarang, masih dalang Darwis masih ada. Dulu tuh ada 3 dalang. Dalang Bejo, dalang Oleh, dalang Ishak yang di Cikampek. Itu dalang teknik. Di teknikun. Ya. Jadi rame gitu, Pak. Apakah wayang golek yang tumbuh di Karawang yang tumbuh di Bandung mah dinasti Kiri Harja lah. Sama runutan sejarahnya, Pak? Runutan sejarah. Runutan itu kayak tadi saya kan Pak Asep mah inovatif banget ya. Artinya dia punya gaya sendiri. Nah, iya saguru tuh sebenarnya ke atasnya. Ya kalau golek mah itu juga ya, kalau menurut saya kalau golek mau Pandawan mah eta tak goleknya ya Pak ya. Ya kemudian ada cerita sempalan dan sebagainya, itu bergantung dari inovasi dalang. Enggak, maksudnya apakah inovasi Pak Asep mempengaruhi wayang golek? Dulu ketika Pak Asep menginovasi kan ramai juga, karena keluar di tetekon, keluar pakem kan begitu. Kembali lagi ke awal lagi bahwa ketika kita mengambil aja papakan tetekon yang kayak berkesenian, ya artinya kan masyarakat yang menjamannya kan udah berbeda, udah lebih modern, berarti harus modern, harus lebih disenangi tentang pagelaran wayang goleknya. Itu. Kalau yang goleknya mah saya pikir sama lah gitu, cuman berbedanya cara gagraknya. Kalau wayang golek ada gagrak Karawang, gagrak ini, gagrak gayanya gitu. Nah sekarang kan gayanya hampir ke Bandung semua, Karawang juga hampir punah karena gaya. Nah sekarang itu satu-satunya dalang yang mempertahankan gagrak Karawang itu bukan itu anak buah Cecep, itu dalang Iman. Yang besok ada nanti festival dalang di Karawang itu sebedalang anak. Karena kenapa saya tahu? Karena saya dipeto untuk jadi ketua dalang oleh Pak Padi. Oh, Bapak ketua Pepadi. Ketua Pak Padi. Dalang mentak dari ujung laut ke ujung timur. Ya, maksudnya di laut sisi laut tapi ke sisi gunung geus ke ambahan dalang mah seniman di Karawang mah. Saya ancang-ancang Karawang itu sisi utaranya kita punya laut, kemudian di selatannya kita punya gunung, di sebelah baratnya kita punya Sungai Citarum membelah antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Karawang, di sebelah timurnya kita punya jalur Pantura, di tengah-tengahnya kita punya hotel yang bilang 3 dan perusahaan-perusahaan. Kumplit sebenarnya Karawang itu, Pak. Tinggal orangnya Karawang sendiri memanfaatkan seperti itu. Ini saya cerita sedikit ya, Pak. Betul. Dalam universe Jaipongan yang dibuat oleh Pak Gugum, Pak Gugum penelitian ke sini, banyak kesenian, dia rangkum jadi kesenian baru. Ketika merangkum ini, dia butuh tim Avenger-nya nih Pak. Dia termasuk Pasuanda, termasuk Bu Ijah. Dari sisi tari ada Bu Yati Mamat, ada Bu Tati Saleh. Barengan ini bereksplorasi, jadilah sebuah genre namanya Jaipongan. Pasuanda ada di situ, ada sebagai pengendang, sutradarana Pak Gugum. Makanya ini balik lagi ke konteks tulisan tadi. Apakah Suwanda
menciptakan pada saat itu menciptakan. Tapi nulayan oke menciptakan berarti lamun kitu mah da sutradara. Namun Pak Gugum kayak gini saya kasih analogi ya Pak. Ya. Saya bikin film. Ya. Bapak direktur foto urusan kamera. Ya. Filmnya jadi saya sutradara. Kan nunyian saya sebetulnya. Tapi Bapak saya mengerti Bapak juga berhak. Ya. Eta teh nunyian orang. Ya. Tapi kan Bapak sebagai kameramen untuk mendukung saya. Ya. Nah, kami itu menganggap Pak Suwanda sosok yang memang jagoan, tapi dalam hal menciptakan satu genre kesenian, dia adalah membantu Pak Gugum menelurkan idenya. Sakitu sebetulnya, kalau diceritakan begitu, kami terima. Iya nu masalahna teh. Suwanda pencipta Jaipongan, sakitu itu. Begini Pak Suwanda itu tidak akan menciptakan ini tanpa Pak Gugum. Ya. Cek segian ya menggunakan mungkin bahasa lanjut ke Adi sok da jieun coba aing boga ide pakai Pak Suwanda yang itu. Tetap bagaimanapun juga ide yang ini tetap dari Pak Gugum. Ya. Itu DNA kendangnya ada di Karawang. Pak Suwanda. Tepat-tepatnya memang sudah Suwanda. Nah, cuma cek Pak Gugum teh jieun ieu Suwanda sudah hebat ininya terus. Betul. Kayak lagu Selat Sarila, ada lagu Keser Bojong. Silakan mungkin itu ya saya ini ya. Sok jieun berenang kendangna begini gitu. Tapi Bapak gitu. Sepakat ya bahwa penganalogian itu ya. Iya. Nah, orang tuh bisa ngendang tanu kieu. Tanu kieu teh kendangan kumaneh gitu bahasa. Tapi mungkin. Produknya produk Pak Gugum. Gitu kan ya. Ya sepakat itu. Nah, itu dia Pak. Iya. Kita mas kena sesalaman disadari atau tidak. Ya sepakat.